Berawal dari langkah para pelajar Stovia mendirikan Budi Utomo pada tahun 1908. Mereka mendirikan berbagai organisasi seperti Sekarukun, Trikoro Darmo, Jong Sumatranenbon, Jong Batakspon, Jong Minahasa, Jong Java, Kaum Betawi, dan Jong Islamitenbon. Berdirinya organisasi-organisasi pemuda yang bersifat etnik dan kedaerahan itu memperlihatkan adanya kesadaran untuk bersatu walaupun terbatas pada daerah masing-masing. Lama-kelamaan, rasa kedaerahan mulai memudar dan digantikan oleh keinginan untuk membentuk organisasi persatuan yang bersifat nasional. Hal itu terjadi berkat adanya kontak-kontak pribadi antar pemuda yang berasal dari daerah yang berlainan, namun belajar di lembaga pendidikan yang sama. Dari hal itulah timbul perasaan saling pengertian. Pemuda dari daerah yang satu mulai memahami aspirasi pemuda dan daerah yang lain. Pada tanggal 25 November 1925, wakil-wakil dari Jong Java, Jong Sumatranenbon, Jong Minahasa, Jong Ambon, dan Sekarukun mengadakan rapat di Jakarta. Mereka membentuk sebuah panitia yang bertugas menyiapkan kerapatan besar pemuda. Panitia ini diketuai oleh M. Tabrani dari Jong Java. Anggota panitianya adalah wakil-wakil dari berbagai organisasi. Kerapatan Besar Pemuda yang kemudian dikenal sebagai Kongres Pemuda I dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 dan dihadiri oleh wakil-wakil berbagai organisasi pemuda di Jakarta. Kongres tersebut bertujuan untuk membentuk sebuah badan sentral dalam rangka memajukan paham persatuan dan kebangsaan serta mengutamakan hubungan di antara organisasi-organisasi pemuda kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada putra-putri Indonesia dan semua yang hadir di sini, saya ucapkan selamat datang pada Anda semua. Di kongres ini adalah sebagai tonggak sejarah bagi para pemuda yang harus bersatu padu jika ingin memperoleh tujuan bersama, yaitu sebuah kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Dengan ini saya akhiri pidato saya Muhammad Tabarani dan Jong Java. Berterima kasih pada hadirin yang telah hadir. Semoga kongres ini dapat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yang telah lama dijajah oleh Belanda, sehingga Indonesia dapat merdeka. Merdeka! Merdeka! Katakan oleh Bapak Muhammad Tabrani sangat luar biasa. Kami bangsa Indonesia harus merdeka dari penjajahan ini. Benar, saya setuju dengan apa yang telah dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani. Sudah seharusnya kita untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Terima kasih saudara-saudari. Tujuan diadakannya kongres ini adalah untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Pertama-tama kita harus membentuk badan sentral. Benar sekali, Bu. Kita saat ini membutuhkan organisasi yang dapat menampung semua aspirasi bangsa-bangsa Indonesia. Kita akan membentuk pemerintahan melalui federasi, di mana setiap daerah dapat mengajukan daerahnya masing-masing. Agar yang baik, jika pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah bisa bersatu dalam melakukan pemerintahan. Karena apabila suatu daerah dibiarkan mandiri dan tidak bisa berkembang, itu akan menjadi suatu masalah. Terakhir, sasaran utama kongres belum tercapai, yakni membentuk badan sentral organisasi pemuda. Hal ini karena terjadi perbedaan pendapat mengenai bentuk badan sentral tersebut. Sebagian besar peserta kongres menghendaki bentuk misi, sebagian lagi menghendaki bentuk federasi. Walaupun demikian, usaha untuk membentuk badan persatuan tetap dilanjutkan setelah kongres berakhir. Kongres Pemuda I menghasilkan keputusan sebagai berikut: menyiapkan Kongres Pemuda Indonesia II dan menyerukan persatuan berbagai organisasi pemuda dalam satu organisasi pemuda Indonesia. Seusai kongres pertama, panitia inti sedikit kecewa karena kongres pertama tidak menghasilkan kata sepakat untuk mempersatukan pemuda di seluruh tanah air. Hal ini dikarenakan setiap golongan masih mementingkan daerahnya sendiri, sehingga sangat sulit untuk mempersatukan mereka khususnya di dalam bahasa persatuan. Saudara-saudara, pada kongres kali ini nampaknya kita belum menghasilkan sebuah keputusan.
Kita sudah menghasilkan sebuah keputusan, cuman belum diterima oleh kumpulan daerah lainnya. Benar sekali, yang kita butuhkan saat ini adalah anggota dari PPPI. Kalau begitu kita harus menunggu sampai berapa lama lagi sampai mereka pulang? Waktu bukanlah halangan untuk kita. Yang penting adalah tujuan untuk masa depan, yakni kemerdekaan Indonesia. Saya yakin pasti bisa terlaksana. Tapi aspek bahasa itu sangat penting, sangat tidak mungkin kita meninggalkan aspek bahasa pada saat ini. Benar sekali Bu, bahasa Melayu adalah bahasa yang cocok untuk dijadikan bahasa persatuan. Jangan berpikiran seperti itu. Jika tujuan kita ingin tercapai, Indonesia harus bisa bersatu dalam segala aspek. Kalau begitu, kita lanjutkan nanti kongres kedua. Baik, selanjutnya kita mempersiapkan diri untuk kongres selanjutnya. Kita akan lanjut di kongres kedua di gedung KJB nanti. PPPI bertujuan memperjuangkan Indonesia merdeka. Untuk itu, para anggota disiapkan menjadi pemimpin rakyat sejati. Cita-cita itu akan tercapai apabila segala bentuk sifat kedaerahan dihapuskan. Memasuki tahun 1928, alam politik Indonesia digelorakan oleh semangat persatuan kebangsaan, keyakinan berdiri sendiri, dan cita-cita Indonesia merdeka. Dalam suasana seperti itulah Kongres Pemuda II dipersiapkan dan akhirnya diselenggarakan. Dalam rapat tanggal 12 Agustus 1928, ditunjuk panitia penyelenggara yang diketuai oleh Sugondo Jojo Puspito. Tanggal 27 Oktober 1928, terlaksanakanlah Kongres Pemuda II yang dilaksanakan di gedung KJB. Pada waktu itu, suasana sangat kondusif. Dihadiri peserta yang sangat antusias dengan acara itu. Sugondo Jojo Puspito selaku perwakilan dari PPPI sekaligus Ketua Kongres Pemuda kali ini membuka acara yang disambut dengan meriah. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ketua PPPI Sugondo Jojo Puspito. Terima kasih kepada kalian yang telah hadir pada Kongres Pemuda kedua kali ini. Kita merupakan negara yang ingin merdeka. Kita butuh persatuan dan kesatuan. Tak ada lagi yang harus kita takuti. Kita harus segera melaksanakan Kongres Pemuda kedua kali ini. Para hadirin, kita harus bersatu untuk kepentingan kemerdekaan Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beta, pemuda dan pemudi Ambon juga setuju dengan persatuan ini. Kami perwakilan dari Jombata setuju. Perwakilan Minahasa juga setuju. Saya perwakilan dari Yogyakarta juga setuju. Dengan memperlihatkan kesamaan-kesamaan dalam mempersatukan bangsa Indonesia seperti kesamaan dalam hal sejarah, budaya, nasib, dan kemauan untuk lepas dari belenggu penjajahan, maka diputuskanlah Telah kita sepakati bahwa masing-masing perwakilan daerah telah menyepakati adanya persatuan dan kesatuan. Karena kita harus bersatu untuk melawan para penjajah. Para hadirin, kita harus bersatu untuk memerdekakan negara ini. Sekian, saya akhiri rapat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selama pembacaan pidato terakhir dari Sugondo Jojo Puspito, diam-diam Muhammad Yamin sedang menyusun kerangka pidato yang nantinya akan dikenal dengan pidato Sumpah Pemuda. Serta sebelum pembacaan dan pidato Muhammad Yamin dimulai, diperdengarkanlah lagu Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman. Saudara-saudari sekalian, perkenalkan, saya Wage Rudolf Supratman. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membawakan lagu ciptaan saya untuk negeri kita tercinta, yaitu Indonesia Raya, dalam ketukan 4/4. 1, 2, 3, 4. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri,
Baiklah, hasil dari keputusan Kongres Pemuda kali ini telah disepakati oleh para pemuda-pemudi dari berbagai daerah. Memutuskan kami, putra-putri Indonesia, mengaku berdarah satu, tanah air Indonesia. Kami, putra-putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra-putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dengan berakhirnya Kongres Pemuda kedua, maka semua anggota Kongres menyatakan Sumpah Pemuda bersama-sama. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Mengaku bertumpah